Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selly Amelia dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program studi Administrasi Publik. Jadi, di sini aku akan memaparkan sebuah materi dari mata kuliah sosiologi dengan berjudul Kebudayaan dan Masyarakat. Nah, sebelum itu, kalian tahu gak sih apa itu kebudayaan dan masyarakat? Masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Tak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya. Tak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan penduduknya. Nah, lalu dari mana sih kata kebudayaan ini berasal? Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budhaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, yang berarti budi atau akal. Jadi, kebudayaan ini bisa diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal atau budi. Kemudian, ada pula istilah lain, yaitu kultur, yang merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan. Nah, bahasa ini berasal dari kata lain, yaitu koler, artinya mengolah atau mengerjakan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Dari asal arti tersebut, yaitu koler, kemudian kultur diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Kemudian di sini ada pengertian kebudayaan menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada Bronisław Malinowski. Dia adalah seorang antropolog. Nah, dia memaparkan bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat, ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, istilah ini bisa disebut dengan cultural determinism. Nah, yang kedua ada menurut Herkovics. Di sini dia memaparkan bahwa kebudayaan sebagai suatu yang turun-temurun dari suatu generasi ke generasi yang lainnya. Nah, ini bisa disebut dengan superorganik. Nah, yang ketiga ada menurut Andreas Epping. Dia memaparkan bahwa kebudayaan ini mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, ilmu sosial, keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain. Nah, tambahan lagi, segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas masyarakat. Nah, yang keempat, yang terakhir, ada menurut Edward B. Taylor. Dia memaparkan bahwa kebudayaan ini merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Kemudian bukan hanya itu aja, ada seseorang sosiolog yang lebih menaruh perhatiannya kepada perilaku sosial, yaitu Sela Somarjan dan Suleman Sumardi. Nah, dia merumuskan kebudayaan ini sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Nah, karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan, kebendaan atau kebendaan jasmaniah yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat itu sendiri. Jadi, itu adalah pengertian dari para ahli dan para sosiolog. Kemudian, kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Bermacam-macam kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggota-anggotanya, seperti kekuatan alam maupun kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri, yang tidak selalu baik baginya. Nah, manusia dan masyarakat memerlukan pula kepuasan, baik dalam bidang spiritual maupun materi. Nah, kebutuhan-kebutuhan masyarakat di atas, sebagian besar ini dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Lalu, di setiap ruang lingkup masyarakat, pasti mempunyai isu-isu tersendiri. Nah, isu kebudayaan ini sudah teridentifikasi oleh Indonesia. Nah, di sini ada 7 isu. Yang pertama ada
isu pengerasan identitas primordial dan sentimen sektarian yang menghancurkan sendi-sendi budaya masyarakat. Pergeseran identitas ini disebabkan beberapa hal, meliputi terlalu lamanya wawasan kebangsaan menghilang di masyarakat, tidak meluas dan tidak meratanya akses masyarakat pada keanekaragaman budaya, belum terwujudnya mekanisme pengelolaan kebudayaan yang memperkuat peran kaum minoritas dan penyandang disabilitas. Selain itu, dialog antar tata nilai yang berada dinilai kurang optimal seperti antar pengangguran agama, penghayat kepercayaan, dan pelaku budaya tradisi. Lalu yang kedua ada meredupnya khazanah tradisi dalam gelombang modernitas menjadi isu pokok dalam pemajuan kebudayaan. Nah, hal ini karena masih kurangnya perlindungan terhadap keberagaman ekspresi budaya dan hak berkebudayaan masyarakat, khususnya ritus, adat istiadat, kesenian, dan kesusastraan. Kemudian, belum adanya mekanisme perlindungan hak kekayaan intelektual atau disebut dengan HKI komunal yang berada di HKI individual yang biasa, khususnya berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi tradisional, serta belum optimalnya pemanfaatan budaya modern dalam pemajuan budaya tradisi. Nah, yang ketiga ini ada disrupsi teknologi informatika yang belum berhasil dipimpin oleh kepentingan konsolidasi kebudayaan nasional, juga menjadi isu pokok dalam pemajuan kebudayaan. Saat ini, dunia global telah memasuki revolusi industri 4.0. Namun sebagian besar masyarakat Indonesia belum siap menghadapinya. Kenapa? Karena Indonesia masih sebatas sebagai pengguna teknologi, belum mampu menjadi penciptanya. Nah, selain itu di Indonesia masih terbatas belum berhasil mengandalkan modal budaya sebagai basis inovasi kreatif lewat teknologi informatika. Misalnya dalam hal pemanfaatan manuskrip, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Lalu yang keempat ada pertukaran budaya yang timpang dalam tatanan global, menjadikan Indonesia hanya sebagai konsumen budaya dunia saja. Nah, selain itu, pokok lainnya dalam bentuk terwujud pembangunan berbasis kebudayaan. Nah, ini tuh dapat menghindarkan penghancuran lingkungan hidup dan ekosistem budaya. Nah, lalu di sini banyak belum optimalnya tata kelembagaan bidang kebudayaan. Di sini masih menjadi satu dari 7 isu pokok tersebut. Kemudian isu terakhir ada isu pokok pemajuan kebudayaan yang terakhir ini adalah desain kebijakan budaya belum memudahkan masyarakat untuk memajukan kebudayaannya. Nah, jadi ini adalah beberapa isu 7 isu yang sudah teridentifikasi oleh Indonesia. Mengapa sudah teridentifikasi oleh Indonesia? Karena dokumen ini nantinya akan menjadi landasan penyusunan strategi kebudayaan di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.